Saya menggunakan HP sama laptop ya. Laptop saya kayaknya audionya nggak bisa banget. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat bertemu dengan saya. Mungkin baru kali ini ya, angkatan UPA yang kedua ini. eh, saya termasuk dalam tim dari keperawatan jiwa. Mungkin ada beberapa yang sudah kenal sama saya. Apa ya yang sudah kenal sama saya. Ini paling jauh dari mana? Maaf Bu, suaranya putus-putus, gak jelas. Dari Oke. dari Timur Leste Bu, jauh. Oh, Timur Leste ada. Terus mana lagi? Paling barat ada dari mana? Kalimantan Tengah ada Bu. Oke. Wah, berarti memang benar ini ya kelas RPM. Kemarin sudah ada yang konsul dengan saya terkait topik pada sore hari ini. Silahkan dipersiapkan kelompok harga diri rendah dan isolasi sosial. Silahkan. Dari kelompok 5 dulu ya Bu. Ya, HDF. Ya. Assalamualaikum, selamat sore. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 5 untuk mempresentasikan asuhan keperawatan harga diri rendah dan isolasi sosial. Presentasi akan dibacakan oleh Mbak Widi. Dipersilakan Mbak Widi untuk membacanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini dari kelompok 5 akan menyajikan topik asuhan keperawatan harga diri rendah dan isolasi sosial. Ada 5 orang, yang pertama Sintike, yang kedua saya, Widi, yang ketiga Sumihar, yang keempat Narwati, yang kelima John Ivan. Slide. Definisi harga diri rendah adalah perasaan tidak berharga, tidak berarti, dan rendah diri yang berkepanjangan akibat pemikiran negatif terhadap diri sendiri dan kemampuan diri, dan disertai dengan kurangnya perawatan diri, berpakaian tidak rapi, selera makan menurun, kontak mata kurang saat diajak bicara, tampak lebih banyak menunduk, berbicara lambat, dan nada suara lemah. Dari Keliat 2010 dalam jurnal keperawatan. Gangguan harga diri atau bisa disebut dengan harga diri rendah merupakan suatu persepsi atau pemahaman yang salah yang bersifat negatif terhadap diri sendiri, ditandai dengan hilangnya kepercayaan diri dan merasa gagal dalam mencapai keinginan. Muhid 2015. Slide. Slide, Mbak. Nggak bisa berubah, ntar. Ntar. Dek, tolong. Selesai nggak bisa. Maaf, sebentar. Slide mama nggak bisa berubah.
Ya, Mbak Widi, dipersilahkan. Maaf. Ya, mohon maaf ada gangguan teknis. Untuk etiologinya, penyebab terjadinya harga diri rendah adalah yang pertama, masa kecil sering disalahkan, jarang diberi pujian atas keberhasilannya. Yang kedua, saat individu mencapai masa remaja, keberadaannya kurang dihargai, tidak diberi kesempatan, dan tidak diterima. Yang ketiga, menjelang dewasa awal sering gagal di sekolah, pekerjaan, atau pergaulan. Yang keempat, harga diri rendah muncul saat lingkungan cenderung kurang memberi dukungan. Menurut Kementerian Kesehatan RI 2016, penyebab harga diri rendah dikarenakan obesitas, adanya permasalahan pribadi, kecacatan fisik yang terjadi sejak lahir maupun kecacatan fisik karena kecelakaan, kehilangan orang-orang yang dicintai. Slide. Untuk klasifikasinya, menurut Muhit tahun 2015, gangguan harga diri atau harga diri rendah dapat terjadi secara yang pertama situasional. Harga diri rendah situasional dapat diartikan harga diri rendah yang terjadi karena adanya trauma yang tiba-tiba, misalnya karena kecelakaan, harus melakukan operasi, diceraikan pasangan, putus sekolah, kehilangan pekerjaan, dan adanya trauma di masa lalu. Yang kedua, kronis. Harga diri rendah kronik disebabkan karena persepsi negatif terhadap diri sendiri yang telah berlangsung lama, yaitu cara berpikir yang negatif yang dimiliki sebelum sakit atau sebelum dirawat. Kejadian sakit dan dirawat dapat meningkatkan persepsi negatif terhadap dirinya. Slide. Manifestasi klinik, tanda dan gejala harga diri rendah menurut Muhit 2015. Yang pertama, perasaan malu terhadap diri sendiri akibat adanya penyakit atau akibat tindakan terhadap penyakit. Yang kedua, rasa bersalah terhadap diri sendiri. Individu merasa tidak mampu dan tidak berguna dan memandang dirinya lemah. Yang ketiga, gangguan hubungan sosial, seperti menarik diri dari masyarakat. Individu merasa tidak berguna sehingga klien merasa lebih suka menyendiri dan enggan untuk berinteraksi dengan lingkungan masyarakat. Slide. Yang keempat, merendahkan martabat. Individu merasa dirinya lemah, merasa bodoh, merasa tidak mampu dalam melakukan segala hal, dan individu merasa tidak tahu apa-apa. Mengabaikan bahkan menolak kemampuan yang dimiliki sehingga produktivitas individu menurun. Yang kelima, percaya diri kurang. Individu merasa ragu-ragu dalam mengambil keputusan, individu tidak memiliki rasa percaya pada dirinya, dan individu selalu memandang dirinya negatif. Yang keenam, mencederai diri sendiri dan orang lain. Akibat harga diri rendah, individu memandang hidupnya pesimis, tidak berguna sehingga terdorong untuk merusak atau mengakhiri hidupnya. Bahkan, klien dengan harga diri rendah timbul perasaan benci dan dapat menimbulkan perilaku kekerasan terhadap lingkungan sekitar. Slide. Rentang respon adaptif dan respon maladaptif. Aktualisasi, konsep dirinya positif, harga diri rendah, depersonalisasi diri, kurang identitas. Lanjut. Di sini saya jelaskan satu persatu untuk respon adaptif. Respon adaptif adalah suatu respon ketika individu mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan serta keadaan dan mampu mengatasi masalah sesuai dengan norma-norma sosial. Aktualisasi diri adalah ketepatan individu dalam menempatkan dirinya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Konsep diri positif adalah pandangan, penilaian, serta pemikiran yang baik individu terhadap dirinya sehingga individu mampu menempatkan aspek-aspek positif yang dimiliki. Slide. Yang kedua, respon maladaptif. Respon maladaptif adalah sebuah respon ketika individu tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan serta ketidakmampuan individu dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang A, harga diri rendah adalah suatu pemikiran individu di mana seseorang memandang negatif terhadap dirinya sehingga individu merasa dirinya lemah, tidak berguna, serta ditandai dengan hilangnya kepercayaan diri dan merasa gagal dalam mencapai keinginan. B, kerancuan identitas adalah kekacauan
identitas di mana individu memandang dirinya penuh keraguan, sulit dalam menetapkan keinginan dan ketidakmampuan individu dalam mengambil keputusan. C. Depersonalisasi adalah suatu bentuk kepribadian seseorang yang tidak mampu berinteraksi dengan orang lain secara langsung karena individu memiliki perasaan bahwa hal-hal yang di sekitarnya adalah tidak nyata. Slide. Pohon masalah. Untuk masalah ini coping individu tidak efektif sehingga menyebabkan core problem, harga diri rendah kronis, mengakibatkan isolasi sosial, efeknya perubahan persepsi sensori, di sini halusinasi, sehingga resiko tingginya perilakunya bisa menyebabkan kekerasan. Slide. Penata laksanaan intervensi generalis menurut Widianti 2017, tujuan dari tindakan keperawatan generalis atau tindakan umum yang dilakukan oleh perawat dalam menangani pasien dengan harga diri rendah adalah A. Klien mampu membina hubungan saling percaya. B. Klien mampu mengenal penyebab harga diri rendah. Yang C. Klien mampu mengidentifikasi aspek positif dan kemampuan yang dimiliki. D. Klien dapat mengetahui manfaat melakukan kemampuan yang dilakukan. Tindakan yang dilakukan oleh perawat adalah sebagai berikut. A. Membina hubungan saling percaya. B. Membantu pasien mengenali kemampuan positif dalam melakukan dengan berdiskusi dengan pasien tentang kemampuan dan aspek positif serta kemampuan yang masih bisa dilakukan oleh klien. C. Mengidentifikasi aspek positif dari manfaat melalui melakukan kemampuan yang dimiliki. D. Melatih klien meningkatkan kemampuan yang dimiliki. Yang E. Stimulasi persepsi, HDR, dan stimulasi sensori. Slide. Untuk intervensi spesialis, Mbak bisa dibesarkan sedikit, Mbak Nat, terlalu kecil, maaf. Ya, makasih. Terapi individu, terapi kognitif CBT pengertian pikiran. A. Terapi kognitif adalah metode yang digunakan untuk mengatasi masalah mental yang penata laksanaannya dengan melatih klien untuk mengubah cara klien dalam menafsirkan atau memandang segala sesuatu dengan cara untuk berpikir positif. Yang B, CBT, Cognitive Behavior Therapy, adalah suatu terapi yang bertujuan untuk mengajak klien menentang kognitif atau pikiran, perilaku, dan emosi yang salah dengan cara menampilkan bukti-bukti yang bertentangan dengan keyakinan mereka mengenai masalah yang dihadapi. Menurut Sasmita tahun 2010, yang C, pengertian pikiran merupakan suatu terapi individu dengan cara mempengaruhi perasaan dan perilaku individu untuk menghentikan pemikiran serta perasaan negatifnya. Untuk intervensi spesialis yang kedua, terapi kelompok, di sini ada logoterapi, terapi suportif. Logoterapi merupakan terapi yang berfokus pada penemuan makna hidup sehingga individu mempunyai kekuatan yang positif untuk bertahan hidup. Menurut Widianti 2017. Yang ketiga, terapi keluarga, terapi sistem keluarga, psikoedukasi keluarga mampu menurunkan beban keluarga dan mampu meningkatkan kemampuan keluarga dalam merawat klien dengan gangguan jiwa. Keluarga dibekali dengan pengetahuan cara merawat, melakukan tindakan perawatan pada keluarga. Terapi komunitas selanjutnya asertif community terapi. Latihan asertif adalah suatu kemampuan untuk mengkomunikasikan apa yang diinginkan, dirasakan dan dipikirkan pada orang lain, namun tetap menjaga dan menghargai hak-hak serta perasaan orang lain. Slide. Komplikasi. Individu dengan harga diri rendah seringkali merasa tidak memiliki kemampuan dan tidak mampu dalam mengatasi masalah yang dihadapi, dan seringkali putus asa sehingga kehilangan harapan dan berakibat mengalami kegagalan dalam kehidupannya. Andrew 2002. Menurut Purwanto tahun 2015, harga diri rendah dapat beresiko terjadinya isolasi sosial seperti menarik diri. Menarik diri adalah gangguan kepribadian yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, berupa tingkah laku yang maladaptif atau tidak mampu beradaptasi dengan orang sekitar sehingga dapat mengganggu fungsi seseorang dalam hubungan sosial.
Dampak dari harga diri rendah yang tidak tertangani dan tepat menurut Sudrajat 2004 dalam Hermawan 2015, yaitu penderita tidak akan berkembang dalam kehidupannya. Penderita akan merasa terkucil dan tidak mau berinteraksi dengan orang lain karena individu tidak memiliki rasa percaya diri. Slide. Maaf, error lagi kok dibesarkan. Hmm, Nah, untuk selanjutnya, di sini ada asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan, slide lanjut. Nah, ini Mbak. Ini asuhan keperawatan yang akan dibacakan oleh Mbak Narwati. Silakan Mbak Narwati. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Widi. Maaf error-error. Akan saya Ya, Mbak. lanjutkan. Asuhan keperawatan data pasien yaitu nama Nona M, usia 20 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, alamat Jalan Pandansari, RT 26, nomor 50 Balikpapan, status belum menikah, pendidikan terakhir SMA. Studi kasus, orang tua Klin mengatakan sudah 1 bulan anaknya mengurung di rumah. Anaknya menjadi lebih pendiam, sedikit berbicara, kontak mata kurang. Klin juga enggan berkumpul dengan keluarga dan enggan berinteraksi dengan teman-temannya. Klin mengatakan malu keluar rumah dan berinteraksi dengan orang lain karena kondisi fisik yang jalannya pincang akibat dari kecelakaan. Klin tampak lebih banyak menghabiskan waktu di kamar. Klin tampak menutup diri dan ingin sendiri, tidak bersemangat dan sering melamun. Klin mengatakan sekarang sudah tidak berguna lagi, tidak bisa bekerja karena tidak ada yang mau menerima dirinya yang sudah cacat. Tanda-tanda vital tekanan darah 110/72 mm Hg, nadi 78 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, respirasi 22 kali per menit, berat badan 48 kg, tinggi badan 150 cm. Analisa data subjektif, Klin mengatakan sekarang sudah tidak berguna lagi, tidak bisa bekerja karena tidak ada yang mau menerima dirinya yang sudah cacat. Data objektif, Klin menjadi lebih pendiam, sedikit berbicara, kontak mata kurang, tidak bersemangat, sering melamun, jalannya terlihat pincang, tanda-tanda vital tekanan darah 110/72 mm Hg, nadi 78 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, respirasi 22 kali per menit, berat badan 48 kg, tinggi badan 150. Etiologinya adalah perubahan citra tubuh, masalahnya harga diri rendah. Untuk diagnosa kedua, data subjektif, Klin mengatakan malu keluar rumah dan berinteraksi dengan orang lain karena kondisi fisik yang jalannya pincang akibat dari kecelakaan. 2. Orang tua Klin mengatakan sudah 1 bulan anaknya mengurung diri di rumah dan menjadi lebih pendiam. Data objektifnya, Klin enggan berkumpul dengan keluarga dan enggan berinteraksi dengan teman-temannya. Sedikit berbicara, 3 kontak mata kurang, 4 Klin tampak lebih banyak menghabiskan waktu di kamar, 5 Klin tampak menutup dirinya dan ingin sendiri, yang 6 tidak mau berinteraksi dengan orang lain, 7 sering melamun, 8 jalannya terlihat pincang. Etiologinya yaitu perubahan penampilan fisik, masalahnya isolasi sosial. Diagnosa keperawatan berdasarkan prioritas, yaitu 1. Harga diri rendah situasional berhubungan dengan perubahan pada citra tubuh dibuktikan dengan Klin mengatakan sekarang sudah tidak berguna lagi. Tidak bisa bekerja karena tidak ada yang mau menerima dirinya yang sudah cacat, jalannya terlihat pincang, D0087.
Diagnosa kedua yaitu isolasi sosial berhubungan dengan perubahan penampilan fisik, dibuktikan dengan klien mengatakan malu keluar rumah dan berinteraksi dengan orang lain karena kondisi fisik yang jalannya pincang akibat dari kecelakaan. Orang tua klien mengatakan sudah 1 bulan anaknya mengurung diri di rumah menjadi lebih pendiam. D0121. Intervensi keperawatan diagnosa 1. Diagnosa keperawatan SDKI, harga diri rendah, situasional berhubungan dengan perubahan pada citra tubuh, dibuktikan dengan klien mengatakan sekarang sudah tidak berguna lagi, tidak bisa bekerja karena tidak ada yang mau menerima dirinya yang sudah cacat, jalannya terlihat pincang. Tujuan dan kriteria hasil SLKI, setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan harga diri meningkat L09069 dengan kriteria hasil 1. Penilaian diri positif meningkat. Poin 5. Postur tubuh menampakkan wajah meningkat. 5. Kontak mata meningkat. Poin 5. 4. Gairah aktivitas meningkat. 5. Nomor 5. Aktivitas aktif meningkat. Nomor 5. Rencana tindakan psiki, manajemen perilaku I12463. Observasi. Identifikasi harapan untuk mengendalikan perilaku terapeutiknya, jadwalkan kegiatan terstruktur, ciptakan dan pertahankan lingkungan dan kegiatan perawatan konsisten setiap dinas. 4. Tingkatkan aktivitas fisik sesuai kemampuan. 5. Berbicara dengan nada rendah dan tenang. 6. Hindari bersikap menyudutkan dan menghentikan pembicaraan. 7. Hindari sikap mengancam dan berdebat. Edukasinya, informasikan keluarga bahwa keluarga sebagai dasar pembentukan kognitif. Untuk diagnosa kedua, isolasi sosial berhubungan dengan perubahan penampilan fisik, dibuktikan dengan klien mengatakan malu keluar rumah dan berinteraksi dengan orang lain karena kondisi fisik yang jalannya pincang akibat dari kecelakaan. Orang tua klien mengatakan sudah 1 bulan anaknya mengurung diri di rumah dan menjadi lebih pendiam. D0121. Tujuan dan kriteria hasil yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan 3 kali 24 jam, diharapkan isolasi meningkat. L13116 dengan kriteria hasil 1. Minat interaksi meningkat. 2. Minat terhadap aktivitas meningkat. 3. Afek murung dan sedih menurun. 4. Perilaku sesuai dengan harapan orang lain membaik. 5. Kontak mata membaik. Rencana tindakan psiki yaitu promosi sosialisasi I13498. Observasi, identifikasi kemampuan melakukan interaksi dengan orang lain. Terapeutik yaitu 2. Motivasi meningkatkan keterlibatan dalam suatu hubungan. 3. Motivasi berinteraksi di luar lingkungan, jalan-jalan, misalnya ke toko buku. 4. Diskusikan kekuatan dan keterbatasan dalam berkomunikasi dengan orang lain. 5. Diskusikan perencanaan di masa depan. 6. Memberikan umpan balik positif pada setiap peningkatan kemampuan. Edukasi, anjurkan berinteraksi dengan orang lain secara bertahap, anjurkan ikut serta kegiatan sosial dan kemasyarakatan, anjurkan berbagi pengalaman dengan orang lain. Implementasi keperawatan diagnosa 1, yaitu harga diri rendah situasional berhubungan dengan perubahan citra tubuh, waktu, yaitu hari pertama, mengidentifikasi harapan untuk mengendalikan perilaku. 2. Menjadwalkan kegiatan terstruktur. 3. Melakukan kontrak topik waktu dan tempat pertemuan. Klien bersedia untuk melakukan kegiatan. Objeknya objektif klien tampak ragu untuk menjawab. 4. Meningkatkan aktivitas fisik sesuai kemampuan. 5. Menanyakan apa saja hobi dan aktivitas yang sangat disukai oleh klien. Klien mengatakan suka nonton film. Yang diagnosa kedua, harga diri rendah situasional berhubungan perubahan citra tubuh, yaitu mempersiapkan alat-alat
yang digunakan yaitu laptop dan film. Objektif Clean tampak duduk memperhatikan saat mempersiapkan alat. 7. Memberikan pujian kepada Clean karena sudah mengungkapkan pesan dari film yang sudah ditonton. Objektifnya Clean tersenyum dan menghindari kontak mata saat dipuji. 8. Memberi motivasi Clean dari film yang sudah ditonton, yaitu mengajarkan kita tetap bersyukur kepada Tuhan dengan keadaan fisik kita. Masih banyak orang yang kurang beruntung. Objektifnya Clean paham dengan pesan yang disampaikan dari film yang sudah ditonton, dan Clean tampak mendengarkan penjelasan dengan sesekali melakukan kontak mata. Harga diri rendah hari kedua yaitu berbicara dengan nada rendah dan tenang. Clean mengatakan sedikit bersemangat. Clean tampak mendengarkan dengan sesekali melakukan kontak mata. Yang kedua, menghindari bersikap menyudutkan dan menghentikan pembicaraan. Yang ketiga, yaitu memberikan motivasi semua yang terjadi adalah kehendak Tuhan. Subjektif, Clean mengatakan sudah ikhlas dengan apa yang terjadi. Objektifnya, Clean tampak lebih tenang dan mendengarkan dengan melakukan kontak mata. Untuk hari ketiga yaitu edukasi, menginformasikan keluarga bahwa keluarga sebagai dasar pembentukan kognitif. 1. Menyarankan keluarga agar selalu mendukung, memberi semangat, mengajak berkomunikasi, mengajak beraktivitas, dan melakukan kegiatan yang positif. 2. Memberikan semangat dan strategi agar Clean dapat meningkatkan rasa percaya diri, mendorong terus belajar, dan mengembangkan keterampilan. Implementasi keperawatan diagnosa kedua yaitu isolasi sosial berhubungan dengan perubahan penampilan fisik. Hari pertama, mengidentifikasi kemampuan melakukan interaksi dengan orang lain. Clean mengatakan masih sedikit enggan untuk memulai percakapan dengan orang lain. Efektif Clean tampak menunduk dan tampak masih kurang dalam memulai percakapan dengan orang lain. Di hari kedua, 1. Memotivasi berinteraksi di luar lingkungan, jalan-jalan. Subjektifnya, Clean mengatakan bersedia diajak jalan-jalan ke mall. Objektifnya, Clean tampak berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, mendiskusikan kekuatan dan keterbatasan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Clean mengatakan merasa masih kurang dalam memulai percakapan dengan orang lain. Objektifnya, pasien tampak menghindari kontak mata. Yang ketiga, mendiskusikan perencanaan di masa depan, mendiskusikan pendidikan khusus dan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan minat, pengembangan keterampilan. Hari ketiga, edukasi, mengajarkan berinteraksi dengan orang lain secara bertahap. Subjektif, Clean mengatakan akan berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, menganjurkan ikut serta kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Clean bersedia mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, mengajarkan berbagi pengalaman dengan orang lain. Subjektifnya Clean mengatakan bersedia berbagi pengalaman dengan orang lain. Yang keempat, mengidentifikasi kemampuan melakukan interaksi dengan orang lain. Objektifnya Clean tampak mampu melakukan interaksi dengan orang lain. Evaluasi sumatif keperawatan. Diagnosa pertama, harga diri rendah situasional berhubungan dengan perubahan pada citra tubuh. Subjektifnya, Clean mengatakan akan mengambil hikmah dari kejadian yang menimpa dirinya. Clean mengatakan akan melakukan aktivitas fisik sesuai kemampuan. Clean bersedia mengembangkan keterampilan sesuai minat. Objektifnya yaitu Clean tampak tenang dan bersemangat. Wajah Clean tampak tersenyum dan tampak lebih ceria. Clean melakukan kontak mata bila sedang berinteraksi dengan orang lain. Asesmen penilaian yaitu tujuan tercapai, plan atau perencanaan intervensi dihentikan. Untuk diagnosa kedua, isolasi sosial berhubungan dengan perubahan penampilan fisik. Subjektifnya minat terhadap aktivitas meningkat. Clean mengatakan bersedia mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan. Perilaku sesuai dengan harapan orang lain membaik. Clean mengatakan akan melakukan pendidikan khusus dan program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan dan minat, mengembangkan keterampilan yang sesuai dengan pasar. Objektifnya, minat interaksi meningkat,
Klien tampak berinteraksi dengan orang lain, afek murung dan sedih menurun, klien tampak tenang dan bersemangat, kontak mata membaik, klien lebih tenang dan melakukan kontak mata bila sedang berinteraksi dengan orang lain. Asesmen penilaian tujuan tercapai, plan perencanaan intervensi dihentikan. Kesimpulannya yaitu dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa harga diri rendah adalah evaluasi diri atau perasaan tentang diri atau kemampuan diri yang negatif. Individu cenderung untuk menilai dirinya negatif dan merasa lebih rendah dari orang lain, terapi AL 2019. Gangguan harga diri atau biasa disebut dengan harga diri rendah merupakan suatu persepsi atau pemahaman yang salah yang bersifat negatif terhadap diri sendiri, ditandai dengan hilangnya kepercayaan diri dan merasa gagal dalam mencapai keinginan. Muhid 2015. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 5. Maaf atas kekurangan kami dan kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Lanjut untuk isolasi sosial. Sore buat kita semuanya. Perkenalkan kami. Selamat sore. Selamat sore. Buat kita semua, kami dari kelompok 6. Suaranya kurang keras, Bu. Suaranya kecil sekali. Oke, sudah kedengaran, teman-teman. Terdengar jauh. Baiklah. Selamat sore, baiklah. Saya akan coba mempresentasikan dari kelompok 6 yang terdiri dari Roshayani, saya sendiri, Ibu Yunistia Munte, Bu Masdiana Damanik, dan Ibu Rusniwati serta Ibu Tanti Anggi Wulandari. Kita langsung ke definisi. Pengertian isolasi sosial adalah keadaan di mana seorang individu mengalami penurunan atau bahkan sama sekali tidak mampu berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya. Klien mungkin merasa ditolak, tidak diterima, kesepian, dan tidak mampu membina hubungan yang berarti dengan orang lain.
Isolasi sosial merupakan upaya klien untuk menghindari interaksi dengan orang lain, menghindari hubungan dengan orang lain maupun komunikasi dengan orang lain menurut Kellyat 1998. Isolasi sosial juga merupakan upaya menghindari komunikasi dengan orang lain karena merasa kehilangan hubungan akrab dan tidak mempunyai kesempatan untuk berbagi rasa, pikiran, dan kegagalan. Klien mengalami kesulitan dalam berhubungan secara spontan dengan orang lain yang dimanifestasikan dengan mengisolasi diri, tidak ada perhatian, dan tidak sanggup berbagi pengalaman. Isolasi sosial adalah kondisi kesepian diekspresikan oleh individu dan dirasakan sebagai hal yang ditimbulkan oleh orang lain dan sebagai suatu keadaan negatif yang mengancam. Dengan karakteristik tinggal sendiri dalam ruangan, ketidakmampuan untuk berkomunikasi, menarik diri, kurangnya kontak mata, ketidaksesuaian atau ketidakmatangan minat dan aktivitas dengan perkembangan atau terhadap usia. Preokupasi dengan pikirannya sendiri. Pergaulan, pengulangan, tindakan yang tidak bermakna. Mengekspresikan perasaan, penolakan atau kesepian yang ditimbulkan oleh orang lain. Mengalami perasaan yang berbeda dengan orang lain. Merasa tidak aman di tengah orang banyak. Menurut Mary C. Towson, diagnosa keperawatan psikiatri 1998 halaman 252. Adapun rentang respon, menurut Stuart 2007, gangguan kepribadian biasanya dapat dikenali dengan pada masa remaja atau lebih awal dan berlangsung sepanjang masa dewasa. Gangguan tersebut merupakan pola respon maladaptif, tidak fleksibel dan menetap yang cukup berat dan menyebabkan disfungsi perilaku atau distres yang nyata. Respon adaptif adalah respon individu dalam menyelesaikan dengan cara yang dapat diterima oleh norma-norma masyarakat. Menurut Triad S. dan Purwanto 2013, respon adaptif meliputi menyendiri. Lalu menyendiri merupakan respon yang dilakukan individu untuk merenungkan apa yang telah terjadi atau dilakukan dan suatu cara mengevaluasi diri dalam menentukan rencana-rencana. Otonomi merupakan kemampuan individu dalam menentukan dan menyampaikan ide, pikiran, perasaan. Dalam hubungan sosial, individu mampu menetapkan untuk independen dan pengaturan diri. Yang ketiga, kebersamaan. Keempat, saling ketergantungan. Respon maladaptif adalah respon individu dalam menyelesaikan masalah dengan cara-cara yang bertentangan dengan norma agama dan masyarakat. Menurut Triad S. Purwanto tahun 2013, respon maladaptif tersebut adalah manipulasi, impulsif, narsisme. Keempat, isolasi sosial. Adapun etiologinya yaitu pertama faktor predisposisi. Menurut Fitria 2009, faktor predisposisi yang mempengaruhi masalah isolasi sosial adalah A. Faktor tumbuh kembang, B. Faktor komunikasi, C. Faktor sosial budaya, D. Faktor biologis. Dua, faktor predisposisi menurut Herman A.D. 2011, terjadi gangguan hubungan sosial juga dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal seseorang. Faktor stresos presipitasi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, faktor eksternal. Kedua, faktor internal. Lalu ketiga, proses terjadinya. Proses terjadinya masalah adalah dengan adanya terjadi pola asuh pada anak yang kelahirannya tidak dikehendaki. Ketiga,
coping individu yang tidak efektif. 4, gangguan tugas perkembangan. Yang kelima, stresor internal dan eksternal, yaitu misalnya terjadi akibat ansietas yang berkepanjangan dan terjadi bersama dengan keterbatasan kemampuan individu untuk mengatasinya. Ansietas dapat terjadi karena akibat berpisah dengan orang terdekat, hilangnya pekerjaan, atau orang yang dicintai. Keempat, mekanisme coping. Mekanisme coping digunakan klien sebagai usaha mengatasi kecemasan yang merupakan suatu kesepian nyata yang mengancam dirinya. Mekanisme pertahanan diri yang sering digunakan pada masing-masing gangguan hubungan sosial yaitu regresi, represi, proyeksi, persepsi, dan isolasi menurut Riyadi dan Purwanto 2009. Adapun pengertian dari regresi, represi, dan proyeksi, persepsi, dan isolasi sosial adalah regresi, yaitu mundur ke masa perkembangan yang lalu. Yang kedua, represi adalah perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran yang tidak dapat diterima secara dibendung supaya jangan tiba di kesadaran. Adapun penata laksanaan yang dapat diberikan pada klien dengan isolasi sosial antara lain pendekatan farmakologi, psikososial, terapi aktivitas, terapi okupasi, rehabilitasi, dan program intervensi keluarga menurut Yusuf 2019. Terapi farmakologi yaitu klorpromazin atau CPZ, lalu haloperidol, LP, trihexyphenidyl. Terapi psikososialnya yaitu membutuhkan waktu yang cukup lama dan merupakan bagian penting dalam proses terapeutik. Upaya dan psikoterapi ini meliputi memberikan rasa aman dan tenang, menciptakan lingkungan yang terapeutik, bersifat empati, menerima pasien apa adanya, memotivasi pasien untuk dapat mengungkapkan perasaannya secara verbal, bersikap ramah, sopan, dan jujur kepada pasien. Terapi individu. Terapi individu adalah metode yang menimbulkan perubahan pada individu dengan cara mengkaji perasaan, sikap, cara berpikir, dan perilaku-perilakunya. Yang keempat, terapi aktivitas kelompok. Menurut Keliat 2015, terapi aktivitas kelompok sosial merupakan suatu rangkaian kegiatan kelompok, di mana klien dengan masalah isolasi sosial akan dibantu untuk melakukan sosialisasi dengan individu yang ada di sekitarnya. Sosialisasi dapat pula dilakukan secara bertahap dari interpersonal, kelompok, dan massa serta aktivitas yang dilakukan berupa latihan sosialisasi dalam kelompok dan akan dilakukan dalam 7 sesi. Adapun setelah dilakukan latihan sosialisasi dengan 7 sesi, selanjutnya yang kelima terapi okupasi. Ya, yang keenam terapi psikoreligius. Terapi keagamaan pada kasus-kasus gangguan jiwa ternyata juga banyak manfaatnya. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Bu Rusniwati. Ya, makasih. Selanjutnya selanjutnya yaitu A. Perawatan jiwa harus dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang agama, kolaborasi dengan agamawan dan rohaniawan. Psikoleligius tidak diarahkan untuk mengubah agama klien, tetapi mengalihkan sumber coping. C. Memadukan klien terapi dan religius, kaligrafi ayat-ayat fasilitas ibadah, buku-buku musik, lagu, dan keagamaan.
D. Dalam terapi aktivitas diajarkan kembali cara-cara ibadah, terutama untuk pasien rehabilitasi. E. Terapi kelompok dengan tema membahas akhlak, etika, hakikat hidup di dunia, dan sebagainya. Untuk klien dengan isolasi, terapi psikoreligius dapat bermanfaat dari aspek autosugesti yang dimana dalam setiap kegiatan religius seperti sholat, zikir, dan berdoa berisi ucap-ucapan baik yang dapat memberikan sugesti positif kepada diri klien sehingga muncul rasa tenang dan yakin terhadap dirinya sendiri. Yang ketujuh yaitu rehabilitasi. Program rehabilitasi biasanya diberikan di bagian lain di rumah sakit yang dikhususkan untuk rehabilitasi. Terdapat banyak kegiatan, antaranya terapi okupasional yang meliputi kegiatan membuat kerajinan tangan, melukis, menyanyi, dan lain-lain. Pada umumnya program rehabilitasi ini berlangsung 3-6 bulan. Yang kedelapan yaitu program intervensi keluarga. Intervensi keluarga memiliki banyak variasi, namun pada umumnya intervensi yang dilakukan difokuskan pada aspek praktis dari kehidupan sehari yang memberikan pendidikan kesehatan pada keluarga tentang isolasi sosial, mengajarkan bagaimana cara berhubungan yang baik kepada anggota keluarga yang memiliki masalah kejiwaan menurut Yusuf 2019. 6. Prinsip penata laksanaan keperawatan. 1. Membina hubungan saling percaya. 2. Membantu pasien mengenali isolasi sosial. 3. Membantu klien mengenali keuntungan berhubungan dengan orang lain dan kerugian tidak berhubungan dengan orang lain. 4. Membantu pasien mengenali untuk berinteraksi dengan orang lain secara bertahap. 5. Terapi aktivitas kelompok. 6. Pendidikan kesehatan. 7. Lingkungan terapeutik. Selanjutnya slide. Peran perawat jiwa sesuai kasus isolasi sosial. Peran perawat dalam menangani masalah pasien isolasi sosial dengan memberikan pelatihan dan mengarahkan pasien pada respon perilaku dan interaksi sosial melalui terapi. Terapi seperti terapi aktivitas kelompok yang mengajarkan pasien untuk berdiskusi kepada pasien tentang keuntungan berinteraksi dengan orang lain dan juga mengajarkan kepada pasien berkenalan dengan satu orang hingga pasien terbiasa berinteraksi dengan orang lain dengan baik. Purwanto 2015. Slide. Bab 3 yaitu konsep asuhan keperawatan isolasi sosial. Menurut pengkajian, 1. Pengelompokan data pengkajian kesehatan jiwa berupa faktor presipitasi, penilaian stresor, sumber coping yang dimiliki klien setiap melakukan pengkajian, tulis tempat klien dirawat dan tanggal dirawat. Isi pengkajian meliputi 1. Identitas klien, 2. Alasan masuk, 3. Faktor predisposisi. Slide 4. Aspek fisik biologis. Hasil pengukuran tanda vital meliputi TD, nadi, suhu pernapasan, tinggi badan, berat badan, dan keluhan pasien yang dialami oleh klien. 5. Aspek psikososial. A. Genogram. Genogram melakukan apakah ada anggota keluarga pasien yang mengalami gangguan jiwa, pola komunikasi terganggu, begitu pula dengan pengambilan keputusan dan pola asuh. Genogram dilihat dari 3 generasi sebelumnya. B. Konsep diri. 1. Citra tubuh. Menolak, melihat, menyentuh bagian tubuh yang berubah atau tidak menerima perubahan tubuh yang terjadi atau akan terjadi dan menolak penjelasan perubahan tubuh. Persepsi negatif tentang tubuh, preoposisi dengan bagian tubuh yang hilang, mengungkapkan keputusan dan mengungkapkan ketakutan. Slide. 2. Identitas diri. Penjelasannya tentang status klien atau posisi klien sebelum dirawat, keputusan klien sebagai laki-laki, perempuan, kepuasan klien terhadap status dan posisinya di sekolah, tempat kerja, dan kelompok. Misalkan, suka mengambil keputusan dan ketidakpastian memandang diri sendiri. 3. Peran. Penjelasan tentang peran itu tugasnya ya diemban dalam keluarga, kelompok, masyarakat. Kemampuan klien dalam melaksanakan
menjalankan tugas atau peran tersebut biasanya mengalami krisis peran, misalnya adalah perubahan fungsi peran yang disebabkan oleh penyakit, proses menua, atau bahkan kejadian lain seperti putus sekolah dan lain-lain. Yang keempat adalah ideal diri, mengungkapkan harapan klien terhadap keadaan tubuh yang ideal, tugas atau peran dalam keluarga yang dan lingkungan masyarakat. Kaji apakah klien mengungkapkan keputusan karena penyakit atau mengungkapkan keinginan yang terlalu tinggi. 5. Harga diri. Perasaan malu terhadap diri sendiri, rasa bersalah terhadap diri sendiri, gangguan hubungan sosial, merendahkan martabat, mencegah dan kurang percaya diri. Klien mempunyai gangguan hambatan dalam melakukan hubungan sosial dengan orang lain terdekat dalam kehidupan kelompok yang diikuti dalam masyarakat, keyakinan klien terhadap Tuhan, dan kegiatan untuk ibadah dan spiritual. Yang keenam adalah hubungan sosial. Masalah menarik diri dari lingkungan pergaulan, suka melamun dan berdiam diri. 1. Orang yang berarti orang tua dan adik-adiknya. 2. Peran serta dan kegiatan kelompok masyarakat. Pasien mengatakan mengikuti klub sepak bola. 3. Hambatan berhubungan dengan orang lain. Pasien mengatakan susah berinteraksi di luar lingkungan karena kurang percaya diri dan selalu ingin menyendiri. 7. Spiritual. Aktivitas spiritual menurun seiring dengan kemunduran pasien. 8. Status mental. Kontak mata klien kurang atau tidak dapat mempertahankan kontak mata, kurang dapat memulai pembicaraan klien, suka menyendiri dan kurang mampu berhubungan dengan orang lain. Adanya perasaan keputusan dan kurang berharga dalam hidup. 9. Kebutuhan persiapan pulang. A. Klien mampu menyiapkan dan membersihkan alat makan. B. Klien mampu BAB dan BAK menggunakan dan membersihkan WC, membersihkan dan merapikan pakaian. C. Pada observasi mandi dan cara berpakaian klien terlihat rapi. D. Klien dapat melakukan istirahat dan tidur, dapat beraktivitas di dalam dan di luar rumah. E. Klien dapat menjelaskan program pengobatan yang benar dengan benar. Slide selanjutnya. Dilanjutkan Tiana, persingkat saja ya. Yang ke-10 mekanisme kopi, yang 11 masalah psikososial dan lingkungan, yang ke-12 pengetahuan, 13 aspek medik. Daftar masalah yang pertama isolasi sosial menarik diri, gangguan konsep diri, harga diri rendah, defisit perawatan diri, Pohon masalahnya yaitu isolasi sosial, harga diri rendah, defisit perawatan diri. Yang pertama, diagnosa keperawatannya itu isolasi sosial berhubungan dengan perubahan status mental, dibuktikan dengan merasa ingin sendirian, merasa tidak aman di tempat umum, menarik diri, menolak berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, harga diri rendah kronis berhubungan dengan gangguan psikiatri, dibuktikan dengan menilai diri tidak berguna, merasa malu, merasa tidak mampu melakukan apapun, merasa tidak memiliki kelebihan, melebihkan penilaian negatif tentang diri sendiri dengan mencoba hal baru, berjalan menunduk, postur tubuh menunduk. Yang ketiga, defisit perawatan diri, yaitu mandi berhubungan dengan gangguan psikologis atau psikotik, menolak melakukan perawatan diri, tidak mampu mandi secara mandiri, minat melakukan perawatan dirinya kurang. Analisa data, diagnosa keperawatan, luaran dan intervensi. Yang pertama, data subjektif itu merasa ingin sendirian, merasa tidak aman di tempat umum. Data objektif menarik diri, tidak berminat atau menolak berinteraksi dengan orang lain atau lingkungan. Diagnosa keperawatannya yaitu isolasi sosial berhubungan dengan perubahan status mental, dibuktikan dengan merasa ingin sendirian, merasa tidak aman di tempat umum, menarik diri, menolak berinteraksi dengan orang lain. D0121. Luarannya, setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3 kali 24 jam, maka keterlibatan sosial meningkat. L13116. Dengan kriteria hasil,
Minat interaksi meningkat, verbalisasi isolasi menurun, verbalisasi ketidakamanan di tempat umum menurun, perilaku menarik diri menurun. Intervensi promosi sosialisasi I13498, observasi 1, identifikasi kemampuan melakukan interaksi dengan orang lain, identifikasi hambatan melakukan interaksi dengan orang lain. Terapeutik, yang pertama motivasi meningkatkan keterlibatan dalam suatu hubungan, yang kedua motivasi kesabaran dalam mengembangkan suatu hubungan, yang ketiga motivasi berpartisipasi dalam aktivitas baru dan kegiatan kelompok, yang keempat motivasi berinteraksi di luar lingkungan, misalnya jalan-jalan ke toko buku, yang kelima diskusikan kekuatan dan keterbatasan dalam berkomunikasi dengan orang lain. Yang keenam, diskusikan perencanaan kegiatan di masa depan. Yang ketujuh, berikan umpan balik positif dalam perawatan diri. Yang kedelapan, berikan umpan balik positif pada setiap peningkatan kemampuan. Edukasi yang pertama, anjurkan berinteraksi dengan orang lain secara bertahap. Yang kedua, anjurkan ikut serta kegiatan sosial dan kemasyarakatan. Yang ketiga, anjurkan berbagi pengalaman dengan orang lain. Yang keempat, anjurkan meningkatkan kejujuran diri dan menghormati hak orang lain. Yang kelima, anjurkan penggunaan alat bantu, misalnya kacamata dan alat bantu dengar. Yang keenam, anjurkan membuat perencanaan kelompok kecil untuk kegiatan khusus. Yang ketujuh, latih bermain peran untuk meningkatkan keterampilan komunikasi. Yang kedelapan, latih mengekspresikan marah dengan tepat. Terapi aktivitas I01026, observasi. Yang pertama, identifikasi defisit tingkat aktivitas, identifikasi kemampuan berpartisipasi dalam aktivitas tertentu, identifikasi sumber daya untuk aktivitas yang diinginkan. Yang keempat, identifikasi strategi meningkatkan partisipasi dalam aktivitas. Yang kelima, identifikasi makna aktivitas rutin, misalnya bekerja dan waktu luang. Yang keenam, monitor respon emosional, fisik, sosial, dan spiritual terhadap aktivitas. Terapeutik yang pertama, fasilitasi fokus pada kemampuan bukan defisit yang dialami. Yang kedua, sepakati komitmen untuk meningkatkan frekuensi dan rentang aktivitas. Yang ketiga, fasilitasi memilih aktivitas dan tetapkan tujuan aktivitas yang konsisten sesuai kemampuan fisik, psikososial, psikologis, dan sosial. Yang keempat, koordinasikan pemilihan aktivitas sesuai usia. Yang kelima, fasilitasi makna aktivitas yang dipilih. Yang keenam, fasilitasi transportasi untuk menghadiri aktivitas jika sesuai. Yang ketujuh, fasilitasi pasien dan keluarga dalam menyesuaikan lingkungan untuk mengakomodasi aktivitas yang dipilih. Yang kedelapan, fasilitasi aktivitas rutin, misal ambulasi, mobilisasi, dan perawatan diri sesuai kebutuhan. Yang kesembilan, fasilitasi aktivitas pengganti saat mengalami keterbatasan waktu, energi, atau gerak. Yang kesepuluh, fasilitasi aktivitas motorik kasar untuk pasien hiperaktif. Yang ke-11, edukasi. Jelaskan metode aktivitas fisik sehari-hari jika perlu. Yang kedua, ajarkan cara melakukan aktivitas yang dipilih. Yang ketiga, anjurkan melakukan aktivitas fisik, sosial, spiritual, dan kognitif dalam menjaga fungsi dan kesehatan. Yang keempat, anjurkan terlibat dalam aktivitas kelompok atau terapi jika sesuai. Yang kelima, anjurkan keluarga untuk memberi pengetahuan positif atas partisipasi dalam aktivitas. Kolaborasi yang pertama, kolaborasi dengan terapis, okupasi dalam merencanakan dan memonitor program aktivitas jika sesuai. Yang kedua, rujuk pada pusat atau program aktivitas komunitas jika perlu. Mohon maaf, apa selesai sampai sini aja dulu ya. Ini kayaknya kelompok tidak dipilih-pilih mana yang dibutuhkan, sehingga semuanya ditulis semuanya. Jadi sebaiknya kan dipilah mana yang mungkin umum atau biasanya dilakukan. Jadi kalau waktunya belum selesai kita untuk disebutkannya salah. Saya potong sampai sini dulu ya. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Monggo silahkan siapa yang bertanya. Oke Bu, saya mau bertanya Bu. Silakan. Kelompoknya Mbak Ros. Mbak, saya mau tanya nih.
kelompok isolasi sosial atau DPD apa? Oke Bu, saya Johnny Ibn Bu dari Balikpapan, Rumah Sakit Rasti Bu. Saya mau bertanya tentang masalah konsep isolasi. Masalah konsep isolasi ini apakah itu bisa diartikan dengan masalah kejiwaan atau bagaimana? Sehingga kalau memang itu disamakan dengan masalah kejiwaan seperti apa? Sehingga bisa dapat dirangkumkan asuhan keperawatannya atau pelaksanaan perawat untuk menindaklanjuti itu. Terima kasih Bu. Bagaimana kita sudah paham tentang pertanyaan dari Pak Jenipan terkait dengan isolasi Kalau sosial? diulangi pertanyaannya dengan jelas, soalnya sambil putus-putus. Oke, Pak John, bertanya lagi itu. Ulangi pertanyaannya. Oke, saya mau bertanya masalah konsep isolasi atau mengasingkan diri. Saya mau bertanya itu, apakah konsep isolasi itu bisa disamakan dengan masalah penyakit kejiwaan atau bagaimana? Kalaupun disamakan, kejiwaan seperti apa isolasi itu loh. Nah, sehingga bisa penata laksanaan perawat bisa menindaklanjuti untuk perawatan pasien itu tersendiri. Makasih. Kepala kelompok isolasi sosial bisa menangkap dari pertanyaan Pak John Ivan. Jadi apakah konsep isolasi sosial itu dikaitkan dengan kejiwaan itu seperti apa? Mungkin bisa diarahkan di gejala yang muncul atau bagaimana seseorang itu menyimpulkan bahwa ini masalah ini pasien itu bisa dikategorikan gangguan jiwa dalam isolasi sosial. Itu ya Pak John ya. Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Kalau misalnya orang itu tidak mau berhubungan dengan orang lain, terus kemudian dia itu sering menyendiri, dan apakah perlu data yang lain untuk dikatakan atau dikategorikan bahwa pasien itu mengalami isolasi sosial? Jangan sampai kita itu salah untuk memberikan label ya, misalnya dia sosok mungkin karena dia tidak mau berhubungan dengan orang lain. Apakah hanya tidak mau berhubungan dengan orang lain saja, terus kemudian kita kasih label dia isolasi sosial? Itu ya. Ada pertanyaan, sudah dipaham ya kelompok isolasi sosial? Maksudnya pertanyaannya tadi, apakah isolasi sosial ini masuk dalam penyakit kejiwaan? Seperti itu, Kakak? Ya, Mbak. Jadi maksudnya itu apakah itu dikategorikan pada satu masalah gangguan kejiwaan atau bagaimana? Kalaupun dikategorikan dengan gangguan kejiwaan seperti apa gitu? Makasih. Sedikit ya Pak, mudah-mudahan bisa ditambahkan. Isolasi kejiwaan. Pertanyaan yang lain silakan. Isolasi kejiwaan itu lebih merupakan suatu kondisi atau perilaku di mana penyakit kejiwaan ini dapat terjadi ketika seseorang merasa terisolasi secara emosional atau sosial tanpa perlu melibatkan suatu penyakit kesehatan mental. Namun jika isolasi kejiwaan berhubungan dengan masalah kesehatan mental yang lebih dalam, itu bisa menjadi bagian dari gambaran penyakit kejiwaan yang lebih kompleks seperti itu Pak. Tadi yang menjawab siapa ya? Guru saya nih ya. Suaranya kecil sekali. Oh iya. Iya Bu, suaranya kecil Bu, maaf Bu. Apakah yang mendengar suaranya guru saya nih? Oh enggak Bu, saya ulangi dulu Bu sekali. Ya, Saya pakai komputer agak gimana gitu Bu. Isolasi kejiwaan lebih merupakan suatu kondisi atau perilaku daripada penyakit kejiwaan.
Ini dapat terjadi ketika seseorang merasa terisolasi secara emosional atau sosial, tanpa perlu melibatkan suatu penyakit kesehatan mental. Namun, jika isolasi kejiwaan berhubungan dengan masalah kesehatan mental yang lebih dalam, ini bisa menjadi bagian dari gambaran penyakit kejiwaan yang lebih kompleks. Seperti itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Gimana Pak John dengan jawaban dari menurut saya Bu ini apakah agak kurang pas menurut saya jawaban dari Mbak Ros itu. Maksud saya gini, tolong ada yang membantu dari kelompok isolasi? ya, disimak dulu, coba disimak pertanyaannya. Apakah itu termasuk gangguan jiwa, kejiwaan, atau bagaimana? Jika termasuk itu gangguan kejiwaan seperti apa? Sehingga pelaksanaan atau tata cara atau tata perawatan seorang perawat bisa menindaklanjutin bagaimana selanjutnya, apakah dia itu bisa diberikan edukasi atau diberikan yang lain-lain seperti itu. Makasih. Saya tanya dulu ya, apakah di kelompok ini ada yang dinas di rumah sakit jiwa? Mungkin bisa membantu. Nggak ada, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Mungkin saya mau menambahkan ya. Kalau isolasi sosial itu, Ya, itu kan pasiennya ini menarik diri. Jadi itu pasiennya itu senang tinggal sendiri dalam ruangan, tidak ketidakmampuan untuk berkomunikasi. Dia itu menarik diri. Jadi ini merupakan gejala gangguan jiwa juga ya menurut saya. Mungkin ada tambahan yang lain. Terima kasih. Baik Pak John, saya mencoba menambahkan. Tadi kan Pak John bertanya, apakah konsep isolasi sosial itu dapat disamakan dengan masalah kejiwaan, gitu kan ya? Kalau misalkan sama, terus masalah kejiwaan apa, gitu kan ya? Nah, kalau di sini saya melihat, coba kita jabarkan satu-satu dulu. Kalau isolasi sosial itu kan merujuk pada keadaan seseorang yang merasa terpisah dari interaksi sosial atau kurang terlibat dalam hubungan dengan orang lain, sedangkan masalah kejiwaan itu kan mencangkup berbagai kondisi yang mempengaruhi kesehatan mental. Sebenarnya meskipun tidak sama, menurut saya itu tidak sama dengan masalah kejiwaan, tetapi isolasi sosial ini dapat meningkatkan risiko timbulnya masalah kejiwaan seperti depresi. Begitu Pak John, terima kasih. Gimana Pak John, sudah puas dengan jawaban dari Bang Bu? Boleh sedikit masuk itu Bu. Tapi masih kurang pas bagi saya karena dulu kita pernah belajar tentang masalah kejiwaan dengan isolasi. Nah, masalah isolasi psikososial itu agak ada ketergantungan. Apalagi itu ada sedikit masukan tentang sosial dengan menarik diri, itu hampir sama. Tapi ada sedikit perbedaan. Nah, makanya saya tanyakan tuh gangguan kejiwaan seperti apa, sehingga dia bisa menyendiri atau bagaimananya begitu. Oke, nanti saya tambahi ya Pak ya jawaban dari kelompok isolasi sosial. Ya Bu. Nah ini ada tentang tanya di selamat malam, mau tanya ini bagaimana terapi modalitas apa yang dilakukan untuk pasien mengalami isolasi sosial? Ya, silakan kelompok isolasi sosial. Tetapi modalitas apa yang cocok? Silakan kelompok isolasi sosial. Oke,
Baik, saya akan coba menjawab. Terapi untuk pasien yang mengalami isolasi sosial dapat melibatkan beberapa modalitas yang berbeda, tergantung pada kebutuhan dan referensi individu. Berikut adalah beberapa terapi modalitas yang relevan. Pertama, terapi kognitif perilaku atau CBT. Fokus pada pemahaman dan perubahan pola pikir negatif yang mungkin memperkuat isolasi sosial. Yang kedua, melibatkan teknik kognitif untuk mengidentifikasi dan mengubah pemikiran yang tidak sehat serta perilaku sosial yang mungkin menghambat interaksi. Selanjutnya, terapi kelompok. Ada juga tadi sudah di-share screen, terapi dukungan sosial, fokus pada pengembangan jaringan dukungan sosial yang kuat, mengidentifikasi dan memperkuat hubungan positif yang sudah ada atau membangun hubungan baru. Ada terapi psikodinamik, yaitu menjelajahi aspek-aspek emosional yang mungkin berkontribusi pada isolasi sosial, mendorong pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri dan hubungan dengan orang lain. Selanjutnya terapi seni, terapi interpersonal, ada terapi lingkungan, dan terapi virtual. Terapi virtual ini contohnya dalam era digital, terapi online atau dukungan melalui platform virtual dapat membantu mengatasi isolasi sosial dengan menyediakan akses ke komunikasi dan dukungan. Penting untuk memilih terapi yang sesuai dengan kebutuhan dan referensi pasien. Sebaiknya berkonsultasi dengan profesional kesehatan mental untuk menentukan pendekatan yang paling efektif dalam kasus yang spesifik. Itu yang dapat kami bantu jawab. Terima kasih. Tadi sudah dijelaskan tentang isolasi sosial, bagaimana dengan Bu Yulia? Apakah pertanyaannya sudah dijawab yang dicarikan? Ya, gimana? Dia belum? Sudah? Orang nggak ngebaca chat Ini tau? Bu, sudah Bu. Oke. Sekarang pertanyaan dari Ibu Widi. Saya Widi, saya kelompok 5, saya akan bertanya 4 topik. Pertanyaannya, apakah orang-orang yang sudah mengalami gangguan jiwa dan saat ini sudah membaik, apakah dia akan ingat kalau dulu pernah mengalami gangguan jiwa? Siapa yang bisa menjawab ini? Ada juga ya. Coba membantu saya untuk menjawab di kelompok harga diri atau isolasi sosial. Kira-kira kalau pasien dengan gangguan jiwa yang dulu pernah mengalami, sekarang itu apa masih ingat ya dulu pernah mengalami gangguan jiwa? Setahu saya, pasien yang sudah pernah mengalami gangguan jiwa itu tidak pernah dikatakan sembuh, ya sembuh total itu tidak bisa. Dia sembuhnya adalah sembuh sosial. Jadi dikatakan sembuh sosial itu apabila dia itu bisa sama antara dirinya dengan lingkungan, perilakunya, terus kemudian kesehariannya, terus kemudian aktivitasnya itu sama dengan orang lain, itu dikatakan sembuh sosial. Tetapi kalau sembuh total bisa, makanya pasien dengan gangguan jiwa itu biasanya dikontrol dengan obat yang selalu dia konsumsi setiap hari. Karena kalau dia nanti putus obat, misalnya dia tidak minum obat berapa bulan, itu nanti akan keluar lagi gejala-gejala yang dia rasakan sebelumnya. Misalnya rasa ketakutan, kemudian ada rasa mendengar suara-suara, melihat bayangan dan sebagainya akan muncul lagi. Makanya kadang-kadang
pasien itu kalau kembali ke rumah sakit itu karena satu obat tadi dia sudah tidak merasa tidak butuh obat sehingga dia ketika gejala itu muncul dia bingung. Jadi gejala yang dia rasakan itu akan keluar lagi. Itu ya Mbak Feby. Ini ada pertanyaan lagi. Halo, gimana? Ya, Terima Bu, kasih. terima kasih, Mungkin Bu. saya mau membantu menjawab pertanyaan dari Bapak Puji Santosa. Pada pasien dengan kasus isolasi sosial, kita sebagai perawat, tindakan apa yang diharapkan pada pasien tersebut? Terima kasih. Jadi peran perawat kepada kasus isolasi sosial dalam menangani masalah pasien isolasi sosial yaitu dengan memberikan pelatihan dan mengarahkan pasien pada respon perilaku dan interaksi sosial melalui terapi-terapi seperti terapi aktivitas kelompok yang mengajarkan pasien untuk berdiskusi kepada pasien tentang keuntungan berinteraksi dengan orang lain dan juga mengajarkan pasien berkenalan dengan satu orang dengan yang lain sehingga terbiasa berinteraksi dengan orang lain dengan baik. Jadi kita harus mengajarkan pasiennya untuk berinteraksi dengan orang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, gimana Pak Santoso? Terima kasih Mbak Budiana atas jawabannya. Mungkin nanti kalau kurang bisa ditambahi sama Bu dosen. Terima kasih, Bu. Ini pertanyaan dari Pak Mas Syahril. Apakah apakah kalau pasien depresi selalu memiliki masalah isolasi sosial dan sebaiknya kalau orang memiliki masalah isolasi sosial memiliki harga diri rendah? Apa bedanya sekarang harga diri rendah dan isolasi sosial? Ini kan sebenarnya ditanyakan Pak Mas Syahril. Apa bedanya harga? Bisa bantu jawab Bu untuk yang dari pertanyaan tadi kelompok 5 Ibu. Ya, harga diri rendah itu adalah suatu kondisi di mana individu menilai dirinya atau kemampuan dirinya negatif atau suatu perasaan yang menganggap dirinya itu lebih rendah daripada orang lain. Kaitannya apa dengan isolasi sosialnya jelas berkaitan. Apabila sudah merasa harga dirinya rendah, maka dia akan menarik diri untuk berhubungan sama orang lain karena merasa dirinya itu tidak mampu. Sebaliknya, apabila dia sudah isolasi sosial kepada orang lain, tidak mau bergabung sama orang lain, menyendiri, nah berarti merasa dirinya itu adalah harga dirinya rendah sehingga dia tidak pantas untuk berkumpul atau bergabung dengan orang lain. Mungkin itu Bu dari kelompok 5. Terima kasih. Jadi lebih parah mana Bu? Isolasi sosial atau harga diri rendah Bu? Lebih parah ya Bu ya? Lebih parah mana? Kalau menurut saya lebih parah dari adalah isolasi sosial karena apabila isolasi sosial yang merasa dirinya sendiri dengan merasa kehadiran orang lain sebagai ancaman, maka orang itu tidak akan bergaul dengan orang lain karena merasa orang lain adalah ancaman bagi dirinya. Mungkin seperti itu, Bu. Ya, jadi kalau misalnya harga diri rendah ini tidak diatasi dengan baik, dia akan jatuh ke arah isolasi sosial ya, Bu? Iya, Bu. Ya, jadi harga diri rendah itu kan masih bisa ngomong ya, masih bisa diajak komunikasi, masih bisa bercerita, tetapi yang diomongkan itu biasanya selalu negatif. Dirinya itu tidak mampu, merasa punya potensi, merasa dirinya itu tidak dihargai orang lain, merasa orang lain tidak suka sama dia, seperti itu. Nah ini kalau dibiarkan terus-menerus, itu akan jatuh ke arah isolasi sosial. Sehingga dia merasa bahwa dia tidak dibutuhkan orang lain, dia merasa tidak butuh orang lain. Jadi ngomongnya pun juga minimal, dia tidak sulit untuk memulai pembicaraan. Itulah karakteristik orang yang mengalami isolasi sosial. Nah, jadi betul yang saya katakan Ibu tadi bahwa lebih paling parah adalah isolasi sosial. Nah, itu nanti kalau isolasi sosial ini tidak bisa diatasi dengan baik, dia bisa masuk ke akar mana?
Kalau menyendiri, terus kemudian tidak berhubungan dengan orang lain, dia tidak merasa butuh orang lain, nanti akan muncul apa? Suara-suara. Dia merasa ada teman, ada suara yang apa namanya bisikan-bisikan, terus kemudian ada yang marah ke arah halusinasi. Jadi awal mulanya itu memang diawali dengan harga diri rendah. Seperti itu. Ya, masih ada pertanyaan lain? Nah, ini kayaknya nggak ada chat lain yang ini. Tadi sudah disampaikan banyak ya dari kelompok terkait dengan harga diri rendah dan isolasi sosial. Tidak perlu saya ulangi lagi. Jadi tadi betul yang disampaikan oleh kelompok yang terkait dengan isolasi sosial bahwa apa sih yang menyebabkan ya gangguan jiwa terkait dengan isolasi sosial itu tidak lepas dari penyebabnya, yaitu faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Predisposisinya adalah apa? Faktor perkembangan. Ya, perkembangan ini maksudnya apa? Setiap kita itu kan ada yang namanya tahap-tahap usia perkembangan yang harus kita lewati. Ya, jika tahap usia perkembangan itu misalnya infant, preschool, kemudian infant, toddler, preschool, ya, kemudian usia sekolah, itu kan tahap-tahap perkembangan yang harus kita lewati dengan baik. Apabila tahap-tahap perkembangan itu tidak berjalan dengan baik, bisa menyebabkan pasien itu menjadi faktor predisposisi terjadinya gangguan sosial, isolasi sosial. Kemudian tadi sudah disebutkan faktor presipitasi, ya, faktor eksternal dan internal. Ya, eksternal itu apa? Mungkin dari faktor dari luar, ya. Misalnya di lingkungan yang baru, ya. Lingkungan baru, misalnya kita berada di lingkungan yang mana notabene kita itu berada pada lingkungan yang sama sekali asing dengan diri kita nggak tahu. Otomatis kita mengalami gangguan isolasi sosial. Kalau kita tidak mampu beradaptasi, kita akan mengalami gangguan. Dan sudah disebutkan oleh kelompok ya. Nah, terus terkait dengan tadi harga diri rendah. Juga ada faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Apa faktor predisposisi? Harga diri rendah itu ada dua ya, situasional dan kronis. Apa yang membedakan situasional dan kronis? Kira-kira apa? Harga diri Kalau kronis itu waktunya lebih lama, Bu. Ya, berapa ini? Lebih dari 3 bulan. Berapa lama? Lebih dari 3 bulan, Bu. Masih kalau 3 bulan masih akut ya, masih situasional. Jadi 6 bulan Bu batasannya. Kalau kita berbuka itu jangan sampai terlalu lama. Tapi kalau terlalu lama akan menjadi kronis. Ya. Jadi 6 bulan batasannya. Kalau sedih lebih dari 6 bulan harus segera berobat supaya tidak jatuh ke arah harga diri rendah. Kita kan sama Tuhan kan diberi rasa senang, rasa berduka, rasa sedih, rasa gembira seperti itu. Jadi kalau kita sudah merasa bahwa diri kita itu sudah 6 bulan lebih merasa berduka, itu segera dilakukan terapi supaya tidak jatuh ke arah gangguan jiwa. Ya. Terus, ya, untuk pasien dengan harga diri rendah tidak lepas dari bagaimana konsep diri. Ya. Jadi sangat pasien dengan gangguan jiwa itu sangat berkaitan dengan gangguan dalam unsur konsep dirinya. Tadi sudah disebutkan oleh kelompok ada 5 unsur konsep diri. Ya, itu pasti pasien dengan gangguan jiwa pasti mengalami gangguan unsur konsep
ininya. Apa lagi? Kalau mengenai asuhan keperawatan sudah dilihat saja, dan itu mungkin disesuaikan dengan gejala yang muncul ya untuk intervensinya. Tapi kelompok sudah menjabarkan begitu banyak ya, karena memang kasusnya kasus semu, mungkin tindakan-tindakan yang dilakukan juga mungkin tidak semuanya seharusnya ya. Ya, ada yang perlu didiskusikan lagi kira-kira? Mungkin pengalaman waktu D3 masih teriak ya. Tadi yang bertanya Pak John Ivan itu ya. Sejak tadi kan kita memang belajar tentang masalah gangguan jiwa ya Pak. Tapi menetapkan seseorang itu mengalami gangguan jiwa dengan tanda kutip itu harus hati-hati. Tidak hanya satu gejala yang kita lihat terus kita memberikan kesimpulan ini dengan gangguan. Oh ini pasti dengan isolasi sosial. Tidak demikian, tetapi harus kita lihat gejala status mental yang lain. Bagaimana asetnya, bagaimana emosinya, bagaimana status mental yang lain, misalnya daya diri dirinya seperti apa, terus kemudian apakah dia mengalami gangguan orientasi realita dan sebagainya. Itu kemudian kita lihat, kita simpulkan kalau dari beberapa gejala itu yang muncul, ya itu bolehlah kita katakan masih gangguan jiwa. Tapi tidak bisa menjudge bahwa satu gejala itu muncul kemudian kita langsung jadi gangguan jiwa. Nanti kita bisa dimarahi banyak orang ya seperti itu. Ya, harus kita kumpulkan. Makanya perlu adanya status mental tadi, pemeriksaan status mental, mulai dari presentasi, realita, afeknya, kemudian daya pilihnya seperti apa. Itu akan kita lihat. Ya, gitu ya Pak John ya. Ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, mungkin untuk hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Saat ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Selamat malam.